الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين salah satu kota tertua di dunia. Namanya kota Damaskus. Kota ini terletak di negara Suriah. Kota Damaskus pernah dijuluki sebagai kota terindah di dunia. Kami hidup damai dan tenang. Tapi itu sebelum perang. Akibat perang, banyak bangunan hancur, kena bom dan meriam. Aku pun harus mengungsi ke daerah Aleppo Barat sejak 2 tahun lalu. Assalamualaikum. Kenalkan, namaku Umar Muhammad. Usiaku saat ini 4 tahun lebih. Nah, ini sepupuku, namanya Muhammad juga. Aku punya 2 orang kakak, Batul dan Yumna. Usianya 7 dan 6 tahun. Aku juga punya 1 orang adik bernama Yaman, yang usianya baru 1 tahun. Aku suka sekali main. Salah satunya ya main sepak bola. Kalau sudah asik main, aku jadi lupa sama perang. يلا بابا عمر بتول يمنى تعالوا نحفظ قرآن بابا تعالوا بتول يمنى تعالوا نحفظ قرآن. Meski aku belum masuk sekolah, aku juga belajar loh. Belajar menghafal Al-Quran bersama kakak-kakakku ini. Oke, saatnya belajar menghafal bersama ayah. عندما كنت في دمشق كان صغيرا جدا يعني كان لا يستطيع التكلم. هذا أنا منذ 1.5 سنة تركت دمشق يعني كان عمره 3 سنوات يعني كلامه لم يكن واضحا وبالتالي ما كنت يعني أدرسه هذه الحقيقة. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة Saat ini kami sedang mengulang kembali bacaan surat An-Naziat. Itu loh, surat kedua dari juz ke-30 di Al-Quran. Kecil-kecil begini, aku sudah hafal 2 juz Quran loh. Padahal aku baru belajar setahun. Aku hafal juz 29 dan juz 30. Aku lebih jago daripada Batul dan Yumna. Makanya ayah nggak pernah marah padaku. ويستطيع أن يقلدني إلى حد بعيد حسب ما يسمح به سنه. إلى حد بعيد يستطيع أن يقلدني يعني في طريقة الأداء. Buatku menghafal Quran sih nggak susah. Tapi kalau aku lagi kangen sama rumahku di Damaskus, semangatku jadi turun. Aku memang belum bisa menulis dan membaca. Tapi kalau soal menghafal Quran, aku cepat bisanya loh. Setiap bangun tidur, ayah selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Aku mendengarkan
lalu mengikutinya. Alhamdulillah, setelah diulang beberapa kali, aku jadi hafal. الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. قرآن سهل. واللي بيحفظ اللي بيحفظ طلع حول ماما. واللي بيحفظ الله بيحبه. اللي بيحفظ الله بيحبه. أنا بحب أحفظ كل القرآن. يصير يعني بقرأ مثل الشيخ. بقرأ مثل الشيخ. Hari sudah siang. Aku dan ayah harus pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Ayah bukan orang yang keras, tapi kalau urusan agama, itu jadi hal yang paling utama. Menurut ayah, agama adalah pedoman hidup. Jadi, segala perilaku kita harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa min sayyiati a'malina. Dulu sebelum perang, segala kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam dilarang loh. Seperti sholat Jumat dan mengaji. Siapa yang menentang akan mendapat hukuman. Tapi sekarang semuanya berubah. Kami bebas beribadah. Meski harus tetap waspada, berjaga-jaga dari serangan pemerintah. Ya Allah. Loh, ada apa? Kok ibu itu menjemput anaknya yang sedang belajar? Wah, ada serangan udara ya? Lindungi kami ya Allah. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم Udah ayat 1-9 ya. ليلا ونهارا فلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Kalau sudah hafal, aku mendatangi ayah untuk mendengarkan ayat-ayat yang baru aku hafalkan. Ada paman dan ustadku juga nih. ما شاء الله حفظتها؟ يسمعنا نشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر. كان يعني يعجبني في عمر أنه كان عنده حرص على أن يسمعني ما حفظه. هذا كنت أرى منه شيئا أحيانا يلاحقني. مثلا يقول بابا أريد أن أقرأ لك مثلا سورة العاديات أو مثلا العلق أنا قد حفظتها. Murid-murid yang belajar di Mahat ini sekitar 100 orang, terdiri dari anak-anak dan remaja. Saat belajar, berjuang berjaga-jaga di luar. Murid yang belajar Quran di sini dibagi ke dalam 8 kelompok. Aku bersama kedua kakakku, Batul dan Yumna, masuk ke dalam kelompok 3. Ini dia ustadzku, namanya Ustadz Satar. Beliaulah dengan sabar mengajariku menghafal Quran. Berkat beliau juga, aku bisa hafal 2 juz selama belajar. ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما. صراحة عمر من الطلاب المتميزين والنجباء في تعلم القرآن وتلقيه
إذا اعتمد على حفظه للقرآن على السمع فقط، وهذا الشيء لا نجده إلا من الطلاب نتيجة لصغر سنه، فإنه لا يتجاوز 4 سنوات، ومع ذلك اعتمد على سمعه وكان متميزا في الحفظ، حتى في الإتقان كان متقنا للقراءة ويضاهي الطلاب الكبار في القراءة ما شاء الله. Ada apa ya? Hah? Katanya ada serangan pesawat udara. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Aduh, murid-muridnya bubar. Untung ternyata hanya serangan di tempat yang jauh dari masjid kami. Alhamdulillah ya Allah. Beginilah situasi belajar kami, teman. Harus selalu waspada karena pemerintah bisa menyerang suatu waktu. Apapun kendalanya, aku harus tetap semangat menghafal Al-Quran. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Aku ingin kelak mereka mendapat perlindungan Allah. Allahu qariba. Assalamualaikum teman. Sekarang giliranku bercerita. Namaku Rehab Muhammad Mustafa. Saat ini aku tinggal di provinsi Aleppo, tepatnya di daerah Aleppo Selatan, negara Suriah. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Di negara yang kucintai ini sedang terjadi perang antara pasukan militer pemerintah dengan pejuang dari kalangan sipil. Rumah, sekolah, sampai masjid pun hancur karena serangan bom. Hari ini adalah jadwal rutinku belajar di Mahat. Aku punya kebiasaan setiap pergi ke Mahat sambil berjalan melantunkan ayat suci Al-Quran. Di masjid ini Mahatku berada. Namanya Jami Mushab bin Umayyad. Semua anak yang tinggal di daerah Tawamah, Aleppo Selatan, belajar menghafal Qur'annya di sini. Aku baru 1 tahun belajar di sini. Dulu pemerintah melarang untuk mempelajari agama di sekolah atau di tempat lain seperti ini. منذ 6 سنوات ساعدني في حفظ القرآن وتعليم السور القصيرة والأحاديث. Kami tidak punya gedung sendiri untuk belajar Quran, sehingga belajar di masjid ini. Hampir semua anak-anak di Suriah bernasib sama seperti kami. Padahal dahulu Suriah dikenal sebagai bagian dari negeri Syam, yaitu negeri para nabi. Disinilah banyak nabi lahir dan tinggal, seperti Nabi Isa dan Nabi Ishak. Teman, Ustazah Hasma Mustafa yang mengajariku belajar Quran di sini. Dia termasuk guru yang sangat baik padaku. Cara beliau
mengajarkan dengan membaca Quran dan kita mengikutinya. Setelah itu, biasanya dipanggil satu persatu deh. Ya habibi, تعال استمع لك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه Nah teman, inilah rumahku. Aku mempunyai satu orang kakak dan 2 orang adik. Ini salah satu adikku, namanya Mahmud. Usianya 6 tahun. Bila sedang di rumah, aku lebih sering membantu mengurus adikku. Selain itu juga, aku harus mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Teman, aku ini adalah anak yatim. Bapakku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Mahmud memang sedikit manja nih. Kalau sedang berdua dengan adik yang kucintai ini, aku senang melantunkan ayat Al-Quran. Aku belajar Quran tidak hanya di Mahat saja, di rumah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Aku selalu belajar menghafal Quran bersama kakakku Muhammad karena dia juga ingin menjadi hafiz. Kakakku ini meski usianya 21 tahun, tapi sudah menikah dan punya 1 orang bayi. Ia pernah masuk pesantren dan kini bergabung dengan pejuang melawan pemerintah. وصلنا الآن جهاد فرض عين على كل مسلم إن شاء الله. نحن نقوم في الجهاد في الرباط لرفع راية لا إله إلا الله ولكلمة التوحيدية تبقى الواحدة. الجهاد في سبيل الله ماضي إلى يوم القيامة إن شاء الله. Sejak puluhan tahun lalu, pemerintah kami melarang untuk belajar Quran. Semangatku untuk menghafal Quran dan menjadi hafiz tidak hilang. Karena Allah akan memberikan banyak berkah bagi para penghafal Quran. لأنني إذا حفظت القرآن الكريم سوف ألبس أبي وأمي تاجا من نور لأنني حفظته. Semenjak ayahku meninggal, kakakku Muhammad yang menjadi kepala rumah tangga. Kakakku ini seorang pejuang mujahid yang rela berkorban di jalan Allah. Semenjak perang, banyak generasi muda seperti kakakku yang berjuang. Selamat berjuang ya, Kak. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Dan semoga kota Suriah bisa kembali aman dan damai seperti dulu. Amin.